Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Kembali lagi dengan saya, Farda Safira Rahmatillah, dengan nomor induk mahasiswa 122121830858. Jurusan Patris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang makromolekul, terutama pada materi karbohidrat. Nah, ada yang tahu apa itu karbohidrat? Untuk lebih mengetahui lagi karbohidrat itu apa, lalu apa saja fungsinya, apa saja penggolongannya, serta adakah uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, maka langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini yang pertama yaitu tentang KD, IPK, dan juga tujuan dari pembelajaran karbohidrat. Yang kedua ada pengertian dari karbohidrat, yang ketiga ada penggolongan karbohidrat, yang keempat ada uji karbohidrat, dan yang terakhir yaitu kegunaan dari karbohidrat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai KD, IPK, dan juga tujuan dari pembelajaran karbohidrat. Nah, apa sih kompetensi dasar dari mempelajari materi karbohidrat ini? Yang pertama yaitu menyadari adanya keteraturan dari sifat koligatif larutan, reaksi redoks, keberagaman sifat unsur, serta makromolekul sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Yang ketiga yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul, terutama pada polimer, karbohidrat, dan protein. Yang keempat yaitu menganalisis dan menalar struktur, tata nama, sifat, dan penggunaan dari makromolekul, yaitu ada polimer, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian struktur dan tata nama karbohidrat, yang kedua menjelaskan fungsi atau manfaat karbohidrat bagi tubuh, yang ketiga membedakan jenis-jenis karbohidrat melalui pengamatan berdasarkan data percobaan, yang keempat mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat berdasarkan percobaan, yang kelima melakukan percobaan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan. Yang keenam, menyimpulkan hasil percobaan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan. Yang ketujuh, yaitu mengumpulkan informasi tentang pembuatan dan dampak suatu produk dari karbohidrat. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran karbohidrat ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, struktur, dan tata nama karbohidrat dengan cermat dan teliti dari berbagai sumber. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi atau manfaat karbohidrat bagi tubuh dengan benar dari beberapa sumber. Yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis karbohidrat melalui pengamatan berdasarkan gambar dengan cermat dan teliti. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi serta mengelompokkan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat berdasarkan percobaan. Yang kelima, siswa dapat melakukan percobaan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan dengan cermat. Yang keenam, siswa dapat memberikan kesimpulan mengenai hasil percobaan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat mengumpulkan serta menyampaikan informasi tentang pembuatan dan dampak suatu produk dari karbohidrat dengan tepat. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu ya gambar-gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini ada gambar dari nasi, biskuit, mentega, tepung terigu, putih telur, tahu, kentang, tumbuhan, serangga, dan yang terakhir ada mie goreng. Nah,
pada gambar berikut ini, kira-kira pada gambar berapakah kita dapat mengetahui kalau di dalamnya terdapat kandungan dari karbohidrat? Apakah pada gambar nasi ataukah pada gambar telur? Lalu pada gambar tersebut, jika memang terdapat kandungan karbohidrat jenis apa yang terdapat di dalamnya? Nah, untuk mengetahuinya, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan hari ini, yaitu mengenai pengertian dari karbohidrat. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan kedua setelah KD, IPK, dan juga tujuan dari pembelajaran karbohidrat, yaitu pengertian dari karbohidrat. Sebelum mengetahui pengertian dari karbohidrat, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu polimer. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu polimer? Dan apa hubungannya dengan karbohidrat sehingga kita harus mengetahui apa itu polimer terlebih dahulu? Nah, polimer berasal dari kata poli yang berarti banyak dan mer yang berarti monomer atau satu unit pembentuk. Jadi, polimer dapat diartikan sebagai molekul besar atau makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer. Makromolekul dapat diartikan sebagai molekul yang besar atau raksasa yang tersusun dari beberapa molekul. Nah, jadi polimer sendiri dapat diartikan sebagai makromolekul karena tersusun dari beberapa monomer-monomer yang sangat banyak jumlahnya, sehingga membentuk molekul yang besar yang dinamakan dengan polimer. Nah, karena polimer ini jumlahnya sangat banyak, maka polimer dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada yang berdasarkan asalnya, jenis monomernya, sifat terhadap panas, dan juga reaksi pembentukannya. Nah, berdasarkan asalnya ini, polimer terbagi menjadi polimer alam dan juga polimer sintetis. Polimer alam merupakan polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu selulosa, pati, atau amilum, karbohidrat, protein, dan masih banyak lagi. Sedangkan polimer sintetik merupakan polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu nilon, polyester, PVC, melamin, teflon, dan masih banyak lagi. Nah, pada polimer ini terdapat ikatan antar monomernya yang disebut dengan polimerisasi. Polimerisasi merupakan suatu proses penggabungan molekul kecil yang dinamakan monomer menyatu secara kimiawi dan membentuk struktur molekul yang besar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri termasuk ke dalam senyawa polimer alam. Maka dari itu, di awal tadi kita mempelajari sedikit pengertian dari polimer. Nah, karbohidrat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang terdapat pada makanan, minuman, bahkan terdapat dalam tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada kentang, nasi, jagung, umbi-umbian yang di dalamnya terkandung pati atau zat tepung. Sedangkan pada minuman, salah satunya yaitu pada susu sapi, di mana karbohidrat terdapat dalam bentuk laktosa. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata karbohidrat ini juga terdapat dalam tumbuhan, yaitu dalam bentuk selulosa yang terdapat pada tanaman, yang merupakan penyusun dari struktur utama dinding sel pada tanaman hijau, juga merupakan contoh dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan polihidroksialdehid yang dikenal sebagai golongan aldosa atau polihidroksiketon yang dikenal sebagai golongan ketosa, yang memiliki rumus kimia CxH2OY yang berasal dari kata karbon atau atom, C dan hidrat yang berarti air atau H2O. Karbohidrat memiliki unit terkecil yaitu C6 yang disebut sakarida, di mana dalam bahasa Latin sakar berarti gula, sehingga unit terkecil dari karbohidrat memiliki rumus C6H12O6. Nah, langsung saja ya kita bahas mengenai apa itu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, berikut ini penggolongan karbohidratnya. Yang pertama seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa yang pertama yaitu ada monosakarida, yang kedua yaitu ada oligosakarida, dan yang ketiga
atau yang terakhir ada polisakarida. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada golongan pertama dari karbohidrat, yaitu monosakarida. Monosakarida sendiri merupakan karbohidrat paling sederhana dan hanya terdiri dari beberapa atom karbon yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Kerangka monosakarida adalah rantai karbon berikatan tunggal yang tidak berjabang. Satu di antaranya atom berikatan ganda dengan atom oksigen membentuk gugus karbonil, dan atom karbon lainnya berikatan dengan gugus hidroksil atau gugus OH. Dan pertama mengenai monosakarida ini akan diawali dari penggolongan monosakarida. Monosakarida digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah atom karbon dan yang kedua berdasarkan gugus yang terikat. Berdasarkan jumlah atom karbon, contohnya yaitu jika jumlah atom karbonnya 3, maka dia dinamakan triosa dengan rumus C3H6O3. Jika jumlah C-nya 4, maka dia dinamakan tetrosa. Jika jumlah C-nya 5, dia dinamakan pentosa. Dan jika C-nya 6, maka dia dinamakan heksosa. Nah, sedangkan berdasarkan gugus yang terikat, maka dia dibagi menjadi dua, yaitu aldosa dan juga ketosa. Nah, aldosa sendiri merupakan monosakarida yang mengandung gugus karbonil aldehid. Contohnya yaitu glukosa. Sedangkan ketosa adalah monosakarida yang mengandung gugus karbonil keton. Contohnya yaitu fruktosa. Penamaan dari monosakarida berdasarkan gugus yang terikat ini cukup menambah awalan keto pada monosakarida yang mengandung gugus keton dan aldos pada monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Contohnya yaitu pada heksosa. Jika heksosa tersebut mengandung gugus aldehid, maka dia dinamakan aldoheksosa atau glukosa. Dan jika heksosa tersebut mengandung gugus keton, maka dia akan dinamakan ketoheksosa atau lebih dikenal dengan fruktosa. Selanjutnya yaitu ada sifat dari monosakarida dan ada juga penggunaan monosakarida. Nah, apa saja sifat dari monosakarida? Yang pertama yaitu mengalami reaksi reduksi, yang kedua mengalami reaksi oksidasi, yang ketiga dapat membentuk glikosida dari monosakarida, dan yang keempat memiliki isomer optik. Selanjutnya yaitu ada jenis dari monosakarida. Nah, jenis-jenis dari monosakarida ini yaitu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa dengan struktur yang dapat diamati pada gambar berikut ini. Glukosa disebut juga dengan dextrosa. Glukosa mempunyai rasa manis tetapi tidak semanis gula tebu. Glukosa dapat difermentasi oleh ragi menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu galaktosa. Galaktosa merupakan suatu aldoheksosa yang terdapat pada gula susu dalam kombinasi dengan glukosa. Dan yang ketiga ada fruktosa. Fruktosa ini memiliki nama lain diantaranya yaitu levulosa atau dikenal dengan gula buah. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan dari penggolongan karbohidrat yang kedua, yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan senyawa yang terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida yang saling berikatan. Di antaranya yaitu disakarida, contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Serta ada trisakarida, contohnya yaitu rafinosa, dan tetrasakarida, contohnya yaitu ada stakiosa. Salah satu contoh oligosakarida yang paling banyak terdapat di alam yaitu disakarida. Nah, apa sih disakarida ini? Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida. Disakarida ini terbentuk ketika 2 monosakarida dalam reaksi kondensasi yang mengeliminasi molekul kecil, contohnya yaitu air dari gugus fungsional. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pembentukan dari disakarida.
Ikatan glikosida merupakan ikatan yang dibentuk dari salah satu gugus hidroksil dari monosakarida dengan gugus hidroksil dari monosakarida kedua. Ikatan terbentuk diiringi dengan pelepasan H2O atau molekul air. Tata nama senyawa disakarida didasarkan pada letak ikatan glikosidik di antara kedua monosakarida, sehingga penamaan disakarida preduksi akan berbeda dengan disakarida non-preduksi. Contohnya yaitu dapat dilihat dari gambar yang ada di bawah ini. Gambar ini menjelaskan tentang pembentukan dari oligosakarida. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada penggolongan disakarida. Disakarida di alam yang penting yaitu ada maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Nah, yang pertama yaitu maltosa. Maltosa memiliki struktur sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar. Maltosa dihasilkan dari pati melalui kerja enzim malt dengan bantuan ragi. Pati mengalami fermentasi menjadi glukosa dan selanjutnya menjadi etanol dan CO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya yang kedua ada laktosa dengan struktur kimia yang dapat diamati sebagai berikut. Laktosa ini disebut juga dengan gula susu. Hasil hidrolisis dari laktosa ini dengan menggunakan katalisis garam mineral akan menghasilkan glukosa dan juga galaktosa. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan juga fruktosa yang memiliki ikatan 1 alfa, 2 beta. Apabila sukrosa dihidrolisis dengan katalis asam, akan diperoleh glukosa dan fruktosa. Sukrosa ini banyak ditemui pada batang tebu yang merupakan bahan baku dari pembuatan gula tebu. Sukrosa ini merupakan karbohidrat dengan kandungan paling banyak di alam. Nah, struktur dari sukrosa ini dapat dilihat pada gambar berikut ya. Nah, selain disakarida, oligosakarida ini juga terbagi menjadi disakarida dengan contohnya yaitu ada rafinosa dan juga tetrasakarida yaitu contohnya stakiosa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai penggolongan dari karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang dibentuk melalui polimerisasi kondensasi. Kondensasi tersebut terjadi antara gugus OH monosakarida yang 1 dan gugus OH pada posisi 1 dan 4 alfa dan juga dapat terjadi pada posisi 1,6 alfa sehingga antara monosakarida diikat dengan gugus O atau alkoksi. Nah, proses pembentukannya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Polisakarida merupakan bagian terbesar molekul karbohidrat. Polisakarida juga disebut dengan glikan karena ikatan kovalen dasar antara satu satuan monomernya adalah ikatan glikosida. Polisakarida merupakan senyawa yang tersusun lebih dari 10 monosakarida. Nah, polisakarida ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Nah, apa sih homopolisakarida itu? Homopolisakarida merupakan polisakarida yang tersusun atau memiliki satu macam monomer. Contohnya yaitu ada pati, glikogen, serta selulosa. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penggolongan dari polisakarida yang kedua, yaitu heteropolisakarida. Nah, heteropolisakarida ini memiliki pengertian yaitu polisakarida yang tersusun dari dua atau lebih macam monomer. Contohnya yaitu kitin. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan keempat dari materi karbohidrat ini, yaitu uji karbohidrat. Uji tersebut sangatlah banyak, di antaranya yaitu ada 4 yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada uji molis, dan yang kedua ada uji polisakarida atau uji iodin, yang ketiga ada uji gula bereduksi, dan yang keempat ada uji Seri-Wanov atau uji fruktosa. Kita akan masuk pada uji yang pertama yaitu uji molis.
Uji molis dilakukan dengan cara mencampurkan sampel dengan reaksi molis. Selanjutnya, asam sulfat pekat ditambahkan secara perlahan ke dalam campuran. Uji berhasil positif jika terbentuk cincin berwarna ungu pada bagian bawah tabung. Yang kedua ada uji polisakarida atau uji iodin. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan larutan iodin. Uji berhasil atau uji bernilai positif jika terbentuk warna biru pada amilum dan warna coklat pada glikogen. Selanjutnya yaitu ada uji gula pereduksi. Monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa dapat ditunjukkan dengan reaksi Fehling. Dengan reaksi Fehling, maka dia akan terbentuk endapan merah bata jika hasilnya positif, atau dengan reaksi Tollens yang menghasilkan cermin perak jika hasilnya positif. Dan yang keempat yaitu ada uji Seliwanov atau uji fruktosa. Nah, uji ini digunakan untuk membedakan glukosa dengan fruktosa. Pada fruktosa akan menghasilkan warna merah jika reaksi berhasil atau jika reaksi berhasil positif. Nah, untuk lebih mengetahui tentang uji karbohidrat tersebut, berikut ini ada salah satu uji makanan atau uji bahan pangan dengan menggunakan salah satu uji karbohidrat tersebut, yaitu menggunakan uji polisakarida atau uji iodin. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum, nama saya Universitas Negeri Semarang uji karbohidrat dengan bahan-bahan tersebut. Nah, pada uji tersebut digunakan berbagai bahan pangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: uji karbohidrat, gelas plastik bekas, pipet, betadin, nasi yang telah dihaluskan, susu. Bahan-bahannya yaitu ada susu, tepung kanji, nasi, tepung kanji, madu, gula pasir, minyak sayur, dan juga kentang yang telah dihaluskan. Nah, itu langkah tadi pertama adalah yang kita lakukan adalah akan mengencerkan bahan yang kiranya perlu Berikut adalah ditambahkan air. langkah-langkahnya. Seperti ini: kanji, madu, nasi, minyak, kentang. Yang pertama dilakukan Susu, yaitu menghaluskan dan gula. bahan yang Selanjutnya, akan diuji. mari Jika kita bahan tersebut teteskan perlu untuk alat bahan yang telah diencerkan ke dalam wadah sebanyak 30 tetes menggunakan pipet seperti ini. Langkah selanjutnya dapat dilihat pada video berikut. Lakukan hal yang sama kepada semua bahan. Nah, semua bahan tersebut diencerkan dengan diteteskan air sebanyak 30 tetes. Langkah selanjutnya, meneteskan iodium ke dalam bahan-bahan yang telah disimpan di dalam wadah sebanyak 3 tetes untuk menguji keberadaan karbohidrat di tiap-tiap bahannya. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu meneteskan larutan iodium pada masing-masing bahan yang akan diuji, di mana bahan tersebut telah diencerkan atau dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan air tadi. Jumlah tetesan yang digunakan yaitu 3 tetes larutan iodin. Pada masing-masing bahan diteteskan sebanyak 3 tetes larutan iodin. Setelah semua bahan ditetesi iodium, maka langkah selanjutnya adalah mengocok bahan supaya tercampur. Selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mencampurkan larutan iodin dengan bahan yang akan kita uji tadi.
dapat dilakukan dengan cara mengaduk atau dapat dilakukan dengan cara mengocoknya. Selanjutnya adalah dapur. Nah, setelah dikocok, Ini adalah dapat kanji teramati yang ditetesi. Setelah dikocok, kita dapat mengamati perubahan yang terjadi pada bahan makanan tersebut jika terdapat kandungan karbohidrat di dalamnya. Semuanya yang telah ditetesi iodium. Yang berubah warna adalah kanji, nasi, serta kentang. Yang lainnya tidak berubah warna. Nah, perubahan warna dapat dilihat dari bahan makanan, yaitu ada kentang, nasi, dan juga tepung kanji. Berdasarkan yang didapatkan dari praktikum tersebut, maka kita mengetahui bahwa kandungan karbohidrat terdapat pada kentang, nasi, dan juga tepung kanji. Sedangkan pada bahan lainnya tidak terdapat kandungan karbohidrat. Nah, maka uji karbohidrat ini hasilnya positif. Nah, berikut ini adalah hasil dari uji terhadap berbagai bahan makanan yang dilakukan. Nah, dapat diamati bahwa perubahan warna pada kentang, kanji, dan juga nasi berubah menjadi Sekian kehitaman. video praktikum uji karbohidrat dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video dari uji karbohidrat menggunakan uji polisakarida atau uji iodin. Itu tadi pembahasan yang dapat disampaikan dari materi karbohidrat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada video-video selanjutnya. Dan semoga materi yang disampaikan dapat memberikan banyak manfaat. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.